kelompok 5 akan membahas tentang tekanan pada proses pernafasan manusia. Kelompok kami terdiri dari Rosikotul Faidah dengan NIM T2017-10027, kemudian M. Adnan Hariki dengan NIM T2017-10028, kemudian saya sendiri Cezi Silvianingsih dengan NIM T2017-10029. Kemudian Vina Nikmatul Faidah dengan NIM T2017-10030, kemudian Maulidatur Rohmah dengan NIM T2017-10031, kemudian yang terakhir yaitu Lubna Umi Labibah dengan NIM T2017-10032. Saya akan membacakan peta konsep dari materi yang akan kami bahas. Pertama, yaitu tentang konsep pernapasan manusia, yang akan membahas tentang inspirasi dan mekanismenya, kemudian ekspirasi dan mekanismenya. Kemudian yang kedua yaitu tentang konsep tekanan gas. Konsep tekanan gas sendiri terdiri dari konsep dasar kinetik gas, kemudian konsep dasar gas ideal, persamaan hukum gas ideal, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar kinetik gas sendiri yaitu terdiri dari teori kinetik gas yang akan membahas tentang tekanan gas dan energi kinetik sebagai fungsi temperatur. Kemudian sifat-sifat gas ideal. Untuk konsep dasar gas ideal akan membahas tentang pengertian dan sifat-sifat gas ideal tersebut. Kemudian persamaan hukum gas ideal. Persamaan hukum gas ideal ada 4, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang terakhir yaitu kuis. Mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nikmatul Faridah dengan NIM T2017-10030 akan menjelaskan mengenai konsep pernafasan pada manusia. Pengertian pernafasan sendiri adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida dan uap air. Proses pernafasan pada manusia ini melibatkan dua proses, yaitu ekspirasi dan inspirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pernafasan inspirasi. Inspirasi atau pernafasan dada merupakan proses memasukkan oksigen dari udara ke dalam tubuh. Proses ini disebut sebagai menarik nafas yang menyebabkan pembesaran rongga dada. Selanjutnya mekanisme inspirasi. Yang pertama, otot-otot antar tulang rusuk bagian luar mengalami kontraksi. Yang kedua, tulang rusuk terdorong naik menyebabkan rongga dada dan volume paru-paru membesar. Yang ketiga, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dari tekanan udara di luar, sehingga mendorong udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Pernafasan ekspirasi. Ekspirasi merupakan kebalikan dari inspirasi, yaitu proses menghembuskan nafas. Ekspirasi sendiri memainkan peran penting karena membantu tubuh untuk mengeluarkan zat beracun berupa karbon dioksida dan uap air sebagai produk samping dari metabolisme. Mekanisme ekspirasi yaitu yang pertama, otot-otot antar tulang rusuk sebelah luar dan diafragma mengalami pengenduran. Yang kedua, rongga dada menurun yang mengakibatkan volume paru-paru mengecil. Yang ketiga, tekanan udara di paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara di luar, sehingga mendorong udara di dalam paru-paru untuk keluar. Materi selanjutnya yaitu volume udara pernafasan. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 4.500 cc. Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara pernafasan manusia. Dalam keadaan normal, inspirasi dan ekspirasi atau menghirup dan menghembuskan udara hanya menggunakan sekitar 500 cc volume. Kapasitas tidal adalah
jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru pada pernafasan normal. Pernafasan inspirasi maupun ekspirasi dalam menggunakan sekitar 1500 cc udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukna Umi Labibah, NIM T 2017-10032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi teori kinetik gas. Teori kinetik gas di sini adalah suatu konsep yang mempelajari sifat-sifat gas berdasarkan pada kelakuan molekul atau partikel menyusun gas yang bergerak secara acak. Kemudian, contoh gas yang ada di sekitar kita seperti oksigen, nitrogen, hidrogen, uap air, bahkan udara. Kemudian, sifat-sifat gas ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sifat makroskopis dan sifat mikroskopis. Untuk yang sifat makroskopis adalah gas yang dapat diukur dan dapat diamati, contohnya seperti tekanan gas, temperatur gas, dan volume gas. Untuk yang sifat mikroskopis yaitu gas yang tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, contohnya seperti kelajuan, momentum, dan massa tiap partikel penyusun inti. Pengertian gas ideal. Sebenarnya di sini gas ideal itu tidak ada dalam kehidupan nyata, namun diadakan karena untuk memudahkan kita memahami sifat-sifat gas. Kemudian, sifat-sifat gas pada tekanan rendah dan suhu kamar mendekati sifat-sifat gas ideal, sehingga gas tersebut dinamakan gas ideal. Adapun sifat-sifat gas ideal yaitu antara lain yang pertama, gas ideal terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul-molekul dalam jumlah besar. Molekul-molekul ini dapat berupa atom ataupun kelompok atom. Yang kedua, ukuran partikel gas dapat diabaikan sesuai ukuran wadah. Kemudian yang ketiga yaitu setiap partikel gas bergerak secara acak atau arah sembarang. Kemudian yang keempat yaitu partikel gas berdistribusi merata pada seluruh ruangan wadah. Yang kelima yaitu partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Kemudian yang keenam yaitu setiap tumbukan yang terjadi adalah tumbukan nanting sempurna dan terjadi pada waktu yang sangat singkat. Persamaan umum gas ideal. Dalam bahasan kita kali ini yaitu mengenai keadaan gas. Ada tiga besaran yang saling berhubungan, yaitu ada temperatur, volume, dan tekanan. Hubungan dari ketiga besaran ini telah dipelajari dan telah diteliti oleh para ilmuwan. Untuk mengetahui bagaimana hubungan dari ketiga besaran ini, marilah kita mempelajari tentang hukum-hukum gas ideal. Untuk hukum yang pertama ini yaitu hukum Boyle. Boyle ini menyatakan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas pada temperatur tetap adalah konstan. Secara sistematis dapat dirumuskan yaitu PV sama dengan konstan atau P1V1 sama dengan P2 kali V2. Dengan keterangan P1 itu adalah tekanan gas awal, P2 adalah tekanan gas akhir, dan V1 adalah volume gas awal, V2 adalah volume gas akhir. Dari rumus di atas dapat disimpulkan bahwa pada suhu konstan, jika volume itu dirubah, maka tekanan akan berubah. Sehingga hasil kali tekanan dan volume pada temperatur tetap selalu konstan. Kemudian yang kedua yaitu hukum Charles. Hukum Charles di sini menyatakan bahwa volume berbanding lurus dengan temperatur jika tekanan gas di dalam ruangan tertutup dijaga konstan. Kemudian dari penjelasan di atas secara sistematis dapat dirumuskan yaitu V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2 dengan keterangan V1 itu volume gas awal, V2 itu volume gas akhir, dan T1 itu temperatur gas awal, dan T2 itu temperatur gas akhir. Dari rumus di atas dapat disimpulkan bahwa apabila tekanan gas selalu konstan, maka
Apabila temperatur bertambah, maka volume juga akan ikut bertambah. Begitupun sebaliknya, apabila temperatur berkurang, maka volume akan berkurang. Di sini saya akan melanjutkan dari kesamaan hukum gas ideal, yakni hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa jika volume gas pada ruang tertutup dibuat tetap atau konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur gas. Maksudnya di sini adalah ketika volume tetap dan suhu dinaikkan, maka tekanan gas juga akan naik. Persamaan hukum Gay-Lussac ini didapatkan dengan P per T sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini dinyatakan dalam bentuk bersamaan PV per T sama dengan konstan, atau P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Di dalam gas, jumlah molekul dari tekanan, volume, dan temperatur ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan konstanta untuk semua jenis gas. Konstanta ini disebut dengan konstanta Boltzmann atau yang dinyatakan dalam bentuk K. Teori kinetik gas. Pada teori kinetik gas ada beberapa konsep teori kinetik gas, antara lain tekanan akibat gerak molekul gas, kecepatan molekul gas, dan energi kinetik gas. Jadi sini menjelaskan yang pertama tekanan gas, kemudian energi kinetik sebagai fungsi temperatur. Konsep dasar dari teori kinetik gas yang pertama adalah tekanan gas. Tekanan gas ini disebabkan oleh gerak molekul gas. Jika gas berada di ruang tertutup, maka molekul-molekul gas akan menumbuk dinding ruangan dengan kecepatan tertentu. Tekanan gas di dalam ruang tertutup sama dengan tekanan gas pada dindingnya. Mengapa demikian? Ini diakibatkan oleh tumbukan dari molekul gas. Gaya tumbukan pada dinding inilah merupakan laju momentum, di mana laju momentum terhadap dinding inilah yang memberikan tekanan gas. Meskipun arah kecepatan molekul tidak sama, namun besar kecepatan molekul gas ke semua arah dapat dianggap sama. Kesamaan dari tekanan gas adalah P sama dengan sepertiga NmV kuadrat per V, atau K sepertiga NmC kuadrat, dengan P adalah tekanan gas dengan satuan Newton per meter kuadrat, N adalah jumlah molekul dan M massa satu molekul gas. V kuadrat adalah rata-rata kuadrat kelajuan molekul dan P adalah massa jenis gas. Konsep teori kinetik gas yang kedua adalah energi kinetik sebagai fungsi temperatur. Molekul gas yang bergerak ini mempunyai energi kinetik, bisa dilihat pada persamaan tekanan gas, yakni P sama dengan sepertiga NmV kuadrat. Persamaan tadi berlaku jika gas terdiri dari N buah molekul atau lebih dari satu molekul. Jika terdiri dari satu buah molekul, persamaannya menjadi P sama dengan sepertiga mc kuadrat. Persamaan ini bisa dituliskan dalam bentuk lain sebagai, yakni P sama dengan 2/3 dalam kurung 1/2 mv kuadrat, 2/3 dalam kurung setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat ini merupakan energi kinetik, sehingga persamaannya bisa ditulis dengan PV sama dengan 2/3 EK atau EK sama dengan 3/2 PV. Hukum Boyle-Gay-Lussac telah didapatkan
rumus atau persamaan, yakni PV sama dengan NKT dan PV sama dengan nRT. Maka persamaan energi kinetik translasi rata-rata molekul gas dapat dicari dengan rumus EK sama dengan 3/2 NKT atau EK sama dengan 3/2 nRT. Keterangannya, EK adalah energi kinetik translasi rata-rata gas. Untuk K adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah temperatur gas, dan N adalah jumlah molekul gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Adnan Fariki akan mempresentasikan tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bernafas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan, terutama bagi seorang penyelam. Pada saat menyelam, tekanan atmosfer di permukaan laut dengan di dalam laut berbeda. Tekanan atmosfer akan menurun pada ketinggian karena atmosfer di atasnya berkurang, sehingga udara pun berkurang. Demikian sebaliknya, tekanan akan meningkat bila seorang menyelam di bawah permukaan air. Hal tersebut disebabkan perbedaan berat atmosfer dan berat dari air di atas penyelam. Seorang penyelam yang menghirup nafas penuh di permukaan akan merasakan paru-parunya semakin lama semakin tertekan oleh air di sekelilingnya. Sewaktu penyelam tersebut turun. Sebelum menyelam, tekanan udara di dalam paru-paru seimbang dengan tekanan udara di atmosfer yang rata-rata 760 mmHg atau atmosfer pada permukaan laut. Namun pada menyelam, udara mengalir ke paru-paru. Tekanan udara di dalam paru-paru harus lebih rendah daripada tekanan udara di atmosfer. Kondisi tersebut diperoleh dengan membesarnya volume paru-paru. Menurut hukum Boyle, tekanan gas tempat tertutup berbanding terbalik dengan besarnya volume. Bila ukuran diperkecil, tekanan udara di dalam naik. Hukum Boyle berlaku terhadap semua gas-gas di dalam ruangan-ruangan tubuh sewaktu penyelam masuk ke dalam air maupun naik ke permukaan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya menjelaskan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua saya bacakan. Jika seorang penyelam yang bernafas penuh 6 liter pada kedalaman 10 meter, 10 meter ini sama dengan 2 ATA, atmosfer absolut, dengan menahan nafas lalu naik ke permukaan dengan 1 ATA, atmosfer absolut, berapakah volume paru-parunya saat di permukaan air? Jadi di sini kalian teman-teman bisa lihat ya, yang diketahui apa aja dan yang ditanyakan apa aja. Yang ditanyakan adalah volume paru-paru saat di permukaan air. Kita lihat ini, tekanan tadi kan yang diketahui itu adalah P1 nya 2 ATA ya, terus V1 nya 6 liter, P2 nya 1 ATA atmosfer absolut, dan yang ditanya itu V2. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, kita bisa menggunakan hukum apa, yaitu kita menggunakan hukum Boyle.
Hukum Boyle itu untuk jumlah gas tertentu ditemukan secara eksperimen bahwa sampai pendekatan yang cukup baik, volume gas berbanding terbalik dengan tekanan yang diberikan. Nah, rumus hukum Boyle adalah PV sama dengan konstan atau P1 sama dengan P2 atau V2. P2 itu P1 itu P itu tekanan, sedangkan V itu volume. Tadi yang diketahui sudah tahu, P1 nya 2, F1 nya 6 liter, P2 nya 1 atmosfer absolut, dan yang ditanyakan 2. Jadi kalian teman-teman bisa masukkan saja ini P1 nya sama F1 nya 2 dikali 6 sama dengan 1 dikali F2 nya, karena F2 nya yang ditanyakan ya teman-teman. Jadi dapat diketahui bahwa F2 nya sama dengan 12. Baik, di sini saya membacakan soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu inspirasi pernafasan dada menyebabkan. Jadi pernafasan dada itu menyebabkan apa? Jawabannya, pernapasan dada inspirasi kan dimulai dari kontraksi otot antar tulang rusuk. Setelah itu tulang rusuknya itu kan terangkat karena terjadi kontraksi, maka kan tulang rusuknya terangkat. Nah, setelah terangkat rongga dada itu membesar. Karena rongga dada membesar, maka paru-parunya mengembang. Nah, karena paru-parunya mengembang, maka tekanan udara dalam paru-paru itu rendah. Ingat, jika tekanan udara dalam paru-paru rendah, maka volumenya itu membesar atau mengembang. Volume paru-paru ya. Karena tekanan udara dalam paru-paru rendah, maka udara luar masuk ke paru-paru. Nah, oksigen dalam udara itu kan diikat oleh hemoglobin darah yang banyak terdapat di alveolus paru-paru, sehingga terjadi inspirasi. Nah, jika dikaitkan dengan tekanan gas di mana PV sama dengan nRT, P sama dengan nRT per V, nah, di mana tekanan itu kan berbanding terbalik dengan volume. Kan di sini itu kan pada inspirasi, pernapasan inspirasi itu kan tekanan udara dalam paru-paru rendah, maka volumenya itu mengembang. Karena mengembang, tekanan udaranya rendah, sehingga udara luar masuk ke paru-paru, sehingga terjadinya pernapasan dada inspirasi. Saya akan membacakan soal yang keempat, di mana gas helium sebanyak 16 gram memiliki volume 5 liter dan tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika R sama dengan 8,31 Joule per mol, berapakah suhu gas tersebut? Ini R-nya kan sudah ketetapan ya. Nah, itu kan yang diketahui tadi masanya adalah 16 gram, terus MR-nya O2 nya sama dengan 32, tekanannya 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan R-nya 8,31, dan volumenya itu 5 liter, atau 5 liter jika dijadikan meter kubik jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan kan suhu. Jadi dari sini kita bisa cari N-nya dulu ya. N itu kan sama dengan rumusnya M per MR, kan sudah diketahui M sama MR-nya tinggal dibagi 16 dibagi 32 sama dengan hasilnya 0,5 mol. Jika teman-teman tidak percaya bisa dicek di kalkulator ya. Terus baru kita bisa masukkan ke rumus gas ideal, di mana rumusnya itu PV sama dengan nRT. Tidak usah dijelaskan ya P itu apa, V itu apa, karena ini sudah dijelaskan oleh rekan saya di bagian materi. Jadi kita langsung masukkan. Dari sini kita bisa diketahui ya teman-teman, P-nya sudah diketahui, V-nya juga, R-nya sudah diketahui juga, P-nya juga. Jadi kita bisa langsung masukkan. P-nya tadi kan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 5 kali 10 pangkat min 3, dibagi N-nya sudah diketahui tadi 0,5, terus dikali R-nya tadi yang sudah diketahui 8,31, hasilnya itu 2,406 kali 10 pangkat 2K. Nah, ini soal yang terakhir, soal yang kelima, di mana saya baca
frekuensi bernafas menjadi tinggi, pusing dan mual. Hal ini disebabkan oleh ini yang sering mendaki itu biasanya tahu ya, ketika mendaki itu apa yang dia rasakan. Baik, saya akan membahasnya sekilas. Kan semakin tinggi suatu tempat, maka kadar oksigen akan semakin rendah, sehingga tekanan parsial oksigen itu rendah. Tekanan parsial rendah ini disebabkan karena dengan meningkatnya ketinggian, maka penurunan tekanan atmosfer itu tinggi sekitar 760 mmHg, sedangkan tekanan parsial oksigennya itu sekitar 159 mmHg. Sehingga tekanan parsial itu rendah. Tekanan parsial oksigen itu selalu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di atmosfer. Makanya semakin tinggi tekanan atmosfer, maka semakin rendah tekanan oksigennya, sehingga mengalami kesulitan saat menghirup oksigen karena tekanan parsial oksigennya itu rendah tadi itu. Untuk mengatasi kekurangan oksigen itu, frekuensi pernafasan juga menjadi tinggi, sehingga terlalu cepat lelah dan capek. Dengan mendaki yang terlalu cepat itu juga dapat memicu ketika kita mudah lelah, mudah capek pada saat mendaki itu, sehingga akan mengurangi kadar oksigen itu sendiri. Orang yang menderita riwayat asma itu kemungkinan besar untuk mengalami kekurangan oksigen itu semakin tinggi pada saat mendaki. Terima kasih. Mohon maaf jika omongan saya agak sedikit ceromet. Itu saja penjelasan saya dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.